warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kembali di Safir Ramadan, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1444 Hijriah. Materi kali ini Pak Su akan memberikan tentang bagaimana menjaga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita sebagai makhluknya dengan ciptaan yang paling sempurna. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini, tapi hanyalah manusia yang paling sempurna. Hewan punya mata, punya telinga, punya mulut, tapi beda dengan manusia. Mulut hewan mungkin hanya sekedar ngomong, mau makan, mau minum, tapi berbeda dengan manusia yang bisa menyakitkan dan juga bisa membahagiakan, tergantung dari niat kita. Oke, manusia yang kedua sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari peran orang lain. Dari lahir sampai sekarang tidak bisa. Bahkan orang-orang yang di luar kita tidak pernah tahu juga berperan dengan kita. Misalnya internet, HP, kita tidak tahu mereka siapa yang membuat, tapi kita pakai. Sedangkan yang selalu berhubungan dengan kita tidak lepas dengan olah dari bibir dan mulut kita. Maka hati-hatilah. Lidah memang tidak bertulang, tapi dengan lidah, dengan mulut bisa membunuh banyak orang dan juga bisa memberikan yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan umum. Salah satu contoh, dengan kalimat yang sama, dengan kata yang sama, tapi dengan nada yang berbeda, beda artinya. Ayo belajar. Ayo belajar. Ayo belajar. Tidak. Makan. 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 Beda lagi. Atau dengan syukur. 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 Nah, jadi hati-hatilah menjaga lisan ini dengan tujuan yang baik. Apa tuh susahnya kita dengan kata yang lebih bagus, nada yang lebih indah, kata yang sama, tapi artinya yang membuat orang lain tidak merasa dirugikan, tidak merasa tersakiti? Boros energi, boros makan. Kita mengucapkan baik silahkan, baik silahkan, dengan ketus itu bisa menyakitkan. Atau yang paling gampang, senyum. Senyum, ingat ya, senyum itu ada yang ikhlas, ada yang pura-pura ikhlas, bahkan ada yang pura-pura jahil. Coba bisa contohkan senyum yang ikhlas, bagus. Tapi senyum yang tidak ikhlas langsung ditarik. Nah, tak ikhlas padahal kadang mencibir. Dengan bibir dan mulut kita, orang lain pasti akan merasa tidak nyaman. Di luar itu, kita sebagai manusia adalah pemimpin. Ingat itu. Pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk lingkungan, dan pemimpin untuk dunia ini. Melalui mulut kita, lidah kita, dunia bisa hancur. Orang di sekitar kita bisa hancur. Kebijakan yang kita buat bisa menyalahkan, atau bisa yang dengan mudah bisa merugikan. Salah satu contoh, jalan yang seharusnya baik kita tata rapi, tapi ternyata di ujung jalan sebelah sana ada banyak maksiat. Bukan jalannya yang salah, pembuat kebijakan yang membolehkan di ujung sana tempat untuk maksiat. Gedung, bangunan. Salahkah bangunan itu? Tidak. Tapi manfaat dari bangunan itu yang membuat kebijakan bisa atau tidak. Ya, sebagai seorang guru, karena lisan kita bisa mematikan karakter anak, maka hati-hatilah. Setiap anak punya karakter yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda.
Tugas kita sebagai seorang guru hanyalah mensupport, menstimulasi, membimbing, mengarahkan dan membanggakan apa yang dimiliki anak itu. Jadi jangan pernah membuat justifikasi, penghakiman. Kamu tidak bisa A, kamu tidak bisa B. Biarkan mereka tumbuh dulu. Karena kita hanya penyalur dan mereka yang menerima adalah Allah yang memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Jangan merasa kita paling pinter. Ilmu kita kalah kalau akademiknya dengan Google, kalah dengan HP, dan kalah dengan teknologi. Bahkan dalam materi pelajaran pun anak yang cerdas lebih cepat. Kita pernah membayangkan membuat soal 1 minggu dikerjakan hanya 5 menit atau 15 menit. Biasa. Itu karena anak-anak yang diharapkan cepat selesai dan dia tahu yang harus dijawab sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi sebagai anak-anak tidak boleh seperti itu. Ada banyak guru dengan karakter yang berbeda-beda. Masuk ke kelas, guru A mengajarkan dengan bernyanyi, guru B mengajarkan dengan menulis, mungkin guru C mengajarkan dengan bermain. Cara mereka beda-beda. Insya Allah baik, kita ambil yang baik saja. Jangan sampai terpaksa menerima ilmu dari guru. Ingat ya, nggak boleh. Wah, aku tidak suka dengan guru A karena galak. Padahal di galak itu ada disiplin. Saya tidak suka dengan guru B, mosok disuruh tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, bermain-main. Padahal itu mengajarkan kita untuk bersosialisasi dengan teman, mengajarkan kita berbaur dengan lingkungan, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Mungkin juga tidak suka dengan guru C yang harus anteng, disiplin, anteng, tidak boleh mengo-mengo, tidak boleh harus ini, harus itu. Nggak boleh. Kita siap terima ilmu dengan ikhlas. Ingat kan? Dari rumah ke sekolah pingin belajar. Oke. Guru sudah, murid sudah, sekarang kita semua di bulan suci Ramadan ini jagalah lisan dengan baik. Karena apa? Yang pertama, boros energi. Yang kedua, apa coba? Ayo. Yang kedua, diniatkan ibadah. Kita sudah mencoba diniatkan ibadah dengan yang baik. Niat kita baik. Misalnya, hei, silahkan kamu maju. Maju. Tapi dia yang diingin nggak mau. Ya sudah. Malah kadang sakit hati. Ya sudah, nggak apa-apa. Dan niatkan ibadah. Itu yang terakhir, apapun kegiatan kita, apapun lisan yang kita ucapkan, diniatkan ibadah. Masalah diterima dan tidak, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, berhubungan dengan menjaga lisan, jangan suka menfitnah. Karena akibatnya akan kembali ke diri kita sendiri. Salah satu contoh, ada orang yang suka mengejek temannya. Ada teman yang suka mengejek temannya. Ada teman-teman yang bareng-bareng mengejek temannya. Satu orang mengejek teman, 2 orang mengejek teman, sekarang bareng-bareng mengejek teman. Belum tentu yang diejek itu lebih baik. Ya. Jadi tidak boleh. Silahkan lihat diri kita sendiri. Kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, cerminkan kepada diri kita sendiri. Oh, itu salah. Berarti saya tidak boleh seperti itu. Oh, itu betul. Berarti saya harus mencontoh. Oke? Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.